Baik, untuk adik-adik sekalian, di sini kita akan membangun sebuah server klien menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana nantinya kita gunakan satu unit server, satu unit switch yang 24 port, satu unit access point sebagai repeater, 10 unit PC client yang menggunakan port LAN, dan 5 unit laptop client yang menggunakan wireless. Jadi untuk yang pertama kali, untuk adik-adik yang pemula, jadi kita download dulu aplikasinya di sini di Google. Sini silakan Anda searching download aplikasi Packet Tracer. Nanti akan muncul sebuah website dengan nama download Cisco Packet Tracer 730 Nesaba Media. Ada, silakan diklik. Untuk adik-adik, silakanlah download versi Cisco-nya. Di sini kalau contohnya menggunakan Windows yang 32 bit, ya download yang 32 bit. Kalau yang 64, download yang 64. Saya rasa untuk laptop zaman sekarang pastinya rata-rata menggunakan Windows 64 bit. Jadi silakan adik-adik download. Jadi untuk nanti panduan penginstalannya silakan dilihat di Google bagaimana cara menginstal Cisco Packet Tracer ini. Jadi langsung saja adik-adik, setelah kalian install itu kalian buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Tuh kalian buka, udah. Setelah dibuka, tampilan awal dari Cisco-nya seperti ini. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil sebuah server dari komponen-komponen yang ada di sudut kiri paling bawah. Jadi yang pertama kita ambil dulu servernya di end device. Ini ada server, kita tarik, letakkan di sini. Udah. Setelahnya kita ambil switch. Di sini ada switch, ini ada bacaannya switch yang 24 port, ini dia, tarik. Kemudian ya, laptop saya agak lag. Udah. Setelahnya kita ambil PC LAN. Di sini dia tadi di end device sebanyak 10. Ya. Wah. Sudah. Kita ambil repeaternya di sini, network device. Sini ada access point. Kita ambil salah satu aja. Ini ada access point PT, kita ambil. Setelahnya kita tarik laptop wireless sebanyak 5. Ini laptop. Sesudah kita tarik semua bahan-bahan untuk setting server clientnya, jadi kita harus menyambungkan perangkat-perangkat ini dengan sebuah kabel. Jadi untuk menghubungkan semua perangkat ini, karena setiap perangkat jenisnya berbeda, pastinya kita menggunakan yang namanya kabel strike. Ini ada kabel strike, ada penjelasannya paling bawah itu, copper strike through. Ini kita pilih, baru kita klik di server, pilih fast
Ethernet 0, kemudian sambungkan ke switch, pilih fast Ethernet 0 1. Sudah. Begitu juga dengan semua PC. Ini disambungkan semua. Sudah. Sesudah disambungkan semua kabelnya menggunakan kabel strike, kita sambungkan juga di access point port 0. Nah, untuk laptopnya yang pertama kali kita setting dulu laptopnya, kita ubah laptopnya jadi wireless. Di physical-nya pilih paling bawah. Nah, untuk menggantinya matikan dulu laptopnya, matikan. Ini kan ada warna hijau, ini ditekan. Nah, mati. Setelah itu ini yang port-port LAN-nya ini ditarik, kemudian masukkan perangkat keras wirelessnya. Ini dia, UPC 3000N. Nah, ini dimasukkan, setelahnya dihidupkan. Oke. Nah, ini terhubung. Begitu juga dengan laptop yang lain. Jangan lupa dihidupkan laptopnya. Nah, ini tarik ke power is on, dimatikan dulu. Kalian tarik, baru hidupkan lagi. Begitu juga dengan ini di sini, matikan lagi. Ya. Oke. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi supaya server ini dapat memberikan layanan kepada klien, semua klien ini, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah memberikan IP address pada server. Jadi ini servernya diklik, kemudian di desktop IP configuration. Sini kita gunakan IP address-nya 192.168.0.254. Silakan tap saja, maka secara otomatis subnet mask-nya muncul. Ya. Udah. Oke. Silakan close. Kemudian di PC 0-nya buat IP address-nya dengan IP 192.168.0.1. Tapkan. Silakan close. Sudah. Nah, jadi kita uji dulu PC 0 ini ke server. Kita uji dengan cara pilih PC-nya, kemudian command prompt. Silakan ping IP address dari server tadi, yaitu 192.168.0.254. Nah, terhubung. Kalau akhirannya TTL 128, maka PC 0 ke server 0 ini terhubung. Kalau contohnya kita ping dari sini di PC 1, kemungkinan yang terjadi adalah request timeout. Tidak terjadi yang namanya komunikasi
antara PC 1 dengan server. Ini kita coba pin 192.168.0.254. Sini nanti akan muncul sebuah teks, yaitu request timeout, atau biasanya juga bisa muncul destination host nggak bisa terhubung dengan server. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka kita buat dulu IP address-nya. IP address-nya di sini 192.168.0.2. Nah, udah. Kita pingkan lagi. Kita lakukan pengujian. Tadi di sini pingnya 192.168.0.254. Maka secara otomatis setelah kita memasukkan IP address-nya, maka klien server bisa terhubung. Begitu juga dengan PC yang lain. Silakan berikan IP address sesuai dengan keinginan. Keinginannya ya IP address yang kita gunakan adalah kelas C, yang mana IP address-nya menampung sebanyak 254 nomor atau alamat. Jadi untuk PC-PC yang lain silakan adik-adik masukkan IP address-nya. Oke, setelahnya di sini kita akan memasukkan IP address pada laptop. Nah, tadi di sini kita buat access point sebagai repeater atau yang menyebarluaskan jaringan. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya port yang kita gunakan tadi di situ port 0-nya itu sudah di on-kan. Setelah kita memeriksa access point-nya, kita cek PC-nya apakah PC-nya bisa terhubung ke server, yaitu dengan cara kita lakukan uji ping, itu ping 192.168.0.254. Nah, di sini tidak terhubung. Kenapa? Karena kita belum memasukkan IP address pada wireless. Jadi untuk memasukkan IP-nya itu kita buat di IP configuration. Kita buat static. Coba di sini 192.168.0.10. Oke, kita uji lagi apakah bisa. Secara otomatis akan terhubung. Jadi untuk membangun server client sudah selesai. Nanti untuk yang laptop 1 untuk sampai laptop 4, silakan adik-adik masukkan IP address-nya dan lakukan pengujiannya menggunakan tadi di sini di command prompt. Silakan tuliskan ping, uji ke server dia. Kalau kita uji dari server bisa. Uji server, kita pingkan laptop ini. Tadi laptop ini IP address-nya 192.168.0.10. Jadi kita pingkan 192.168.0.10. Enter. Maka terhubung. Nah, begitu juga dengan PC 0 tadi. PC 0 tadi di servernya kita uji juga. Kita uji IP address-nya tadi 192.168.0.1. Nah, kita uji, maka server client-nya terhubung. Baik, untuk adik-adik sekalian sekian saja. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang belum paham atau kurang memahami tentang client server ini.